Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Megawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 pada semester 4 kali ini. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012, dan rekan saya Albania Sofyan dengan NIM 19233010. Tujuan video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan Manajemen Keuangan 2 dengan judul Pendanaan Jangka Menengah. Baiklah, selanjutnya masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pendanaan jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun atau lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga tidak boleh berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Contohnya saja, itu seperti leasing, term loan, dan equipment loan. Yang kedua yaitu yang B mengenai pengertian term loan. Term loan adalah sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun atau tidak lebih dari 5 tahun. Yaitu jenis utang pinjaman ini umumnya disertai jaminan barang berupa modal perusahaan. Term loan bisa disediakan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti dana pensiun, asuransi, atau entitas yang lain. Bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur, term loan bisa diperjualbelikan kembali kepada pihak lain. Perusahaan yang menggunakan term loan untuk kebutuhan dananya harus membayar kembali angsuran dan bunganya setiap periode tertentu. Misalnya, seperti pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, triwulan, kuartalan, atau dibayarkan tiap 1 tahun sekali. Selanjutnya mengenai tingkat suku bunga term loan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti diantaranya yang pertama yaitu mengenai jumlah nominal pinjaman, yang kedua jumlah jatuh tempo, yang ketiga jadwal utang yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya, dan yang terakhir mengenai yang keempat kemampuan arus kas perusahaan dan faktor lainnya. Umumnya bunga term loan lebih tinggi daripada suku bunga utang jangka pendek. Term loan oleh pihak peminjam dianggap memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan utang jangka pendek karena tingkat bunga yang berfluktuatif dalam tempo yang lebih lama. Sekian hasil presentasi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Albania Sofyan. Kepada Albania Sofyan dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan, NIM saya 19233010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, leasing atau sewa guna usaha. Leasing yaitu alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset. Pemilik aset akan menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Pendanaan leasing tidak berupa uang, namun berupa sewa guna aset.
Namun makna leasing mulai berubah dan yang umum diketahui oleh masyarakat yaitu leasing kendaraan, di mana sistem yang berjalan yaitu seorang yang membutuhkan kendaraan lalu membeli kendaraan yang pembayarannya dicicil setiap bulan, yang memperlihatkan pinjaman. Yang ada yaitu transaksi pembelian secara kredit menyewakan. Bukan leasing ibarat ini yang dimaksud dalam artikel ini. Sebenarnya istilah leasing yaitu hak sewa guna barang modal dan akan dipakai dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Pembayaran sewa leasing dilakukan secara terpola dan leasing umumnya disertai dengan hak pilih. Yang dimaksud hak pilih yaitu saat masa sewa barang modal telah habis, maka ada opsi penyewa untuk memperpanjang sewa atau membeli barang yang disewakan tersebut. Nilainya tergantung pada nilai sisa dari barang atau aset yang disewakan. Leasing model ini disebut finance lease, walaupun leasing yang tidak disertai dengan hak pilih atau operating lease. Operating lease bagi perusahaan yaitu bisa mendapat barang modal yang diinginkan tanpa harus membeli. Cukup menyewanya dan bisa dipakai untuk acara operasional perusahaan. Perusahaan tidak perlu menanggung beban penyusutan terhadap aset yang disewanya. Juga tidak perlu pusing memikirkan bunga jikalau menentukan mendapat aset tersebut dengan pembelian kredit. Terkadang perusahaan memerlukan aset tertentu dalam menjalankan operasional perusahaan secara mendadak. Namun tidak ada cukup dana tunai atau belum dianggarkan, maka leasing bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kedua yaitu term loan. Term loan yaitu sumber dana jangka menengah berupa kredit perjuangan yang mempunyai tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Jenis utang proteksi ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Term loan bisa disediakan oleh forum keuangan bank maupun forum keuangan bukan bank, ibarat forum dana pensiun, asuransi, dan entitas yang lain. Bagi pihak pemberi proteksi atau kreditur, term loan bisa diperjualbelikan kepada pihak lainnya. Perusahaan yang memakai term loan untuk kebutuhan dananya harus membayar kembali angsuran dan bunganya setiap periode tertentu. Contohnya, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, triwulan, kuartalan, atau dibayarkan tiap 1 tahun sekali. Tingkat suku bunga term loan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah nominal pinjaman, yang kedua lama jatuh tempo, yang ketiga utang yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya, yang keempat kemampuan arus kas perusahaan dan faktor lainnya. Umumnya bunga term loan lebih tinggi daripada suku bunga utang jangka pendek. Term loan oleh pihak peminjam dianggap mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan utang jangka pendek. Alasannya yaitu tingkat suku bunga berfluktuatif dalam tempo yang lebih lama. Yang ketiga yaitu equipment loan. Equipment loan yaitu salah satu pendanaan jangka menengah yang berupa mengadakan peralatan bagi perusahaan. Peminjam akan menanggung lebih tinggi dari harga pasar perlengkapan yang diinginkan tersebut. Equipment loan bisa difasilitasi oleh forum keuangan bank maupun forum keuangan bukan bank. Setidaknya terdapat 2 metode dalam pembiayaan equipment loan yaitu yang pertama conditional sales contract, kontrak penjualan kondisional. Kontrak penjualan kondisional yaitu perjanjian mengenai pembelian perlengkapan atau berupa barang secara kredit di mana penjual tidak akan memperlihatkan sebagian barangnya hingga barang tersebut benar-benar telah dilunasi oleh pembeli. Misalnya pembelian kendaraan, maka surat-surat kendaraan akan ditahan oleh penjual hingga pembeli melunasi sisa pembayarannya. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan pada video presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.